Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Iya pun. Kepada dosen pengampu Ibu Leliana dan teman-teman sekalian yang berbahagia, di sini kami selaku kelompok ingin mempresentasikan materi tentang agama dan agama Islam yang telah kami kerjakan. Di sini saya sebagai moderator, yaitu Ella Septiani dengan NPM 2113-0543054. Dan di sini saya mempersilahkan kelompok saya untuk memperkenalkan anggotanya. Kepada teman-teman sekalian, dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Damayanti, NPM 21130531445 sebagai pemateri pertama. Izin memperkenalkan diri, saya Andini Putri Oktaviana, NPM 21130530116 sebagai pemateri kedua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekir Abianca, NPM 211053252 sebagai pemateri ketiga. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kepada pemateri 1, yaitu Dina, dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya akan membacakan pengertian agama. Terdapat beberapa pengertian agama menurut para ahli. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak, gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya, serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut, serta peradabannya. Pengertian agama menurut para ahli. Emil Durkheim menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sedangkan menurut Bahrun Rangkuti, seorang Muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis, mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama, a panjang, artinya adalah cara jalan, the way, dan gama adalah bahasa Indonesia, Germania, bahasa Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan. Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab. Selain itu, beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Sajab DKK 1994 mengatakan bahwa agama berasal dari kata A berarti tidak dan gama berarti kacau, kocar-kacir. Jadi agama artinya tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan atau teratur. Maka istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia. Jadi, agama adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. Terima kasih. Baik, kepada pemateri kedua, Andini dipersilahkan. Ruang lingkup agama.
Yang pertama, substansi yang disembah. Yang kedua, kitab suci. Yang ketiga, pembawa ajaran. Dan yang keempat, pokok-pokok ajaran serta aliran-aliran. Substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah kitab suci merupakan salah satu ciri dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama. 3. Pembawa ajaran. Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi disebut nabi atau rasul. Para nabi atau rasul menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Yang selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi atau tabi'i, mempunyai pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi pemeluknya. Yang selanjutnya adalah aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini, baik agama samawi ataupun agama tabi'i, memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing, yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan baik perorangan maupun secara kelompok mengakibatkan timbulnya suatu aliran masing-masing, yang memperkuat pendapat paham kelompoknya. Agama Islam. Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia. Salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat, yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Secara terminologis, istilah maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir, dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Bersumberkan kitab suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Terminologi Islam secara bahasa, secara lafaz memiliki beberapa makna. Makna-makna Islam secara bahasa antara lain al-istislam atau artinya berserah diri, as-salamah artinya suci bersih, as-salam artinya selamat dan sejahtera, as-silmu perdamaian, dan sulam artinya tangga, bertahap atau tadaruj. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Ia membawa secara kontinuum dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Ia adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, sebagai perwujudan dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Ia juga merupakan agama yang telah sempurna terhadap agama atau syariat-syariat yang ada sebelumnya. Sebagai sebuah agama, Islam memenuhi unsur-unsur antara lain sebagai suatu sistem kredo, atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. 2. Sebagai suatu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu. Ketiga, di samping merupakan satu sistem yang kredo dan sistem ritus, juga merupakan suatu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termasuk di atas. Mengantisipasi aliran radikalisme. Paham radikalisme dalam beragama berakar pada paham keagamaan yang dinamis antara kutub tekstualis dan liberalisme. Seiring dengan dinamisnya paham keagamaan, kemudian radikalisme itu muncul seiring ketika kita kebablasan dalam menyikapi paham keagamaan tersebut. Selanjutnya dapat kita kategorikan
radikalisme menjadi 3 tipologi, yaitu radikal dalam berpikir, radikal dalam bertindak, dan radikal dalam berpolitik. Radikal dalam pikiran. Pikiran adalah cara pandang yang menganggap kafir orang yang tidak sependapat dengan mereka. Radikal dalam bertindak, yaitu radikal dalam bertindak berdasarkan teks semat. Ketika teks berbunyi halal untuk dibunuh, maka tanpa berpikir panjang, maka dia akan melakukannya. Radikal dalam berpolitik, yaitu sudah ingin mengganti sistem negara yang telah disepakati bersama. Cara mengatasi radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Kelima, mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. Dan yang terakhir, ikut mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Sekian, terima kasih. Ya, ke pemateri ketiga, yaitu Syeki, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Karakteristik agama Islam. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya. Dalam memahami Islam dan ajarannya, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan Islam. Adapun karakteristik agama Islam yaitu pertama, Robbaniyah, yang artinya sepenuhnya bersumber dari Rob. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikan. Karena dalam kepastiannya Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, Shumuliyah, yang artinya komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, Islam merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenai sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun. Tak peduli di zaman teknologi canggih apapun, Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita paham akan hal tersebut, maka tidak ada lagi istilah bahwa di zaman modern, ajaran-ajaran Islam sudah tidak relevan lagi. Dalam arti yang komprehensif ini meliputi beberapa aspek, yaitu Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia. Kedua, Islam adalah agama sepanjang masa. Ketiga, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang akhlak. Keempat, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang hukum syariah. Kamil. Yang ketiga, kamil atau sempurna. Kesempurnaan yang tercipta dalam Islam adalah kesempurnaan dalam waktu, minhaj, serta tempat. Yang keempat, yaitu artinya universal. Islam adalah agama universal. Universal artinya bersifat menyeluruh
berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir, yang kelima, fitri atau mencakup segala fitrah kemanusiaan. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqimi wajhaka lid-dini hanifah fataratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdil li khalqillah balik alladzina aqimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang terakhir, yaitu tawazun, yang artinya berkeseimbangan. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan tertentu, ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang rohani atau sebaliknya. Sudah. Kemudian Islam yang rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam. La ikraha fid din. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ciri-ciri aliran sesat menurut MUI, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin menyebutkan ada 5 prinsip yang bisa membedakan antara pemahaman yang benar dan yang menyimpang. Di mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang sesat. Kelima prinsip tersebut secara ringkas adalah pemasalahan ibadah, nama sifat Allah, kode dan qadar, janji dan ancaman, serta permasalahan keadilan sahabat. Al-Jibrin 1925 Hijriah. Dalam kelima prinsip tersebut, Islam merupakan agama pertengahan dan menolak beragam bentuk penyimpangan dan kesatuan, di mana suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut, yaitu yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang kelima. 2, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Quran. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Serta keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, ada menghina atau melecehkan serta merendahkan para nabi dan rasul. Yang delapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Kesembilan, ada mengubah dan menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji, ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Baik, sekian. Sementara Republik Indonesia sudah menetapkan dasar hukum penodaan agama lewat Undang-Undang Nomor 1 PNMPS tahun 1965 tentang pencegahan atau penodaan agama. Belai tersebut berisi yakni pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami atas presentasinya, dan mohon maaf jika kelompok kami terdapat salah kata maupun pembacaan materi yang belum jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.